Doa dalam keheningan adalah senjata kita dalam menempuh kehidupan kebatinan. Dan ini merupakan praktik doa para biarawan Kristen yang mengisolasi diri mereka di desa-desa, di padang gurun untuk berdoa. Pengabdian total dalam hidup mereka adalah untuk mencari Allah. Mereka melakukan semua ini dengan gaya hidup yang sangat disiplin dan miskin secara rohani kepada Allah. Kesucian dan serta mempelajari kitab-kitab suci dan tulisan-tulisan orang suci yang telah mendahului mereka. Salah satu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan para biarawan ini ialah ketika mereka sendiri, mereka hanya berdoa dan berdoa. Tetapi cara berdoa mereka berbeda dengan cara berdoa orang-orang zaman saat ini. Mereka berdoa di dalam keheningan, di dalam situasi yang tidak diganggu oleh siapapun, dengan menghafal mazmur, mengulangi doa Jesus Prayer, dan ini adalah sebuah pencapaian yang mereka jalani dengan menciptakan hati mereka itu seperti air yang tenang, sehingga mereka bisa merefleksikan diri mereka sendiri serta bisa melihat hubungan mereka dengan Allah dan segala situasi. Ini adalah cara hidup mereka dengan keheningan mereka sendiri. Selain itu, mereka menolong orang lain, melayani orang-orang yang datang kepada mereka, dan di sisi lain, mereka juga sangat sederhana. Praktek doa seperti ini adalah ajaran yang bertujuan untuk memurnikan jiwa manusia agar mencapai pencerahan dan pendakian rohani. Saudara-saudara sekalian, dan bagaimana dengan kita dalam konteks kehidupan yang sekarang ini yang super sibuk, ramai? Apakah kita bisa mencapai keheningan seperti para biarawan ini? Apakah kita diwajibkan berdoa seperti cara berdoa para biarawan ini? Apakah tempat untuk berdoa yang menjadi tujuan utama kita untuk mendapat ketenangan batin? Teman-teman semuanya dan saudara-saudara sekalian, di situasi saat ini manusia memiliki kesulitan untuk memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Karena apa? Karena disibukkan oleh berita yang menggemparkan dunia. Salah satunya ialah COVID-19. COVID-19 adalah sudah menjadi tantangan yang besar yang dihadapi oleh masing-masing orang. Tentunya ini adalah suatu hal yang baru, namun harus dibiasakan. Demikian juga di tengah kesibukan ini, tentunya kita mengambil waktu-waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan tanpa diganggu oleh kesibukan apapun. Doa di tengah kesibukan dunia ini sebagai senjata kita dalam menempuh kehidupan dan memurnikan batin kita. Kekhawatiran dan ketakutan adalah hal yang wajar yang dialami setiap orang. Ditambah berita-berita yang tidak benar, baik di TV, sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan WhatsApp, membuat kita mengalami ketidakketenangan batin dalam jiwa kita. Tentunya ini akan mempengaruhi pikiran kita yang tidak fokus kepada Allah, sehingga doa hanya sebagai rutinitas belaka tanpa menemukan Kristus di dalamnya. Dalam Matius 6 ayat 6 mengatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Dalam ayat ini kita diingatkan kembali bagaimana cara kita berdoa di hadapan Allah. Setiap anak-anak Tuhan sebaiknya memiliki tempat di mana ia dapat sendirian dengan Allah. Jikalau tempat semacam itu tidak ada, maka berdoa secara tersembunyi tidak dapat dilaksanakan untuk waktu yang lama atau secara teratur. Yesus sendiri memiliki tempat semacam itu. Dia mengatakan bahwa masuklah ke dalam kamarmu. Kamar ini adalah sebagai the cell kita, yang artinya seperti tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Dan itu adalah pikiran kita sendiri, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Silence atau keheningan yang artinya kita menempatkan diri kita di hadirat Allah, menunggu Allah dan memenuhi kita di hadiratnya. Kita harus belajar bagaimana cara berdoa dalam keheningan. Bagaimana kita bisa dituntun oleh pikiran kita menuju kepada Kristus. Oleh sebab itu,
kita harus menutup pikiran kita dari hal-hal duniawi. Misalnya gosip, hal yang tidak baik, menyingkirkan hal-hal dunia dan kesibukan duniawi. Dan di situ kita mulai sudah mendekati keheningan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah untuk kita kerjakan dan praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena perkembangan teknologi, kita dimanipulasi oleh berbagai tawaran-tawaran dunia yang membuat kita memiliki keinginan yang berlebihan, yang dapat menjebak diri kita sendiri. Tuhan Yesus sendiri tidak melarang kita untuk berdoa di depan umum, misalnya di gereja dan komunitas-komunitas gerejawi. Tetapi jangan sampai hal itu menjadi kesombongan diri kita sendiri, sehingga kita dikuasai oleh kehendak kita sendiri, bukan kehendaknya Allah. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi ketika berdoa. Misalnya karena kekecewaan kita terhadap doa-doa kita yang tidak terkabulkan, karena diganggu oleh keramaian, diganggu oleh kesibukan diri sendiri, diganggu oleh masalah ekonomi, diganggu oleh masalah keluarga. Tetapi jangan putus asa, sebab dari kejadian tersebut kita menggunakan waktu terbaik untuk mengisolasi diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal seperti itu, dan mengurung diri kita seperti para biarawan ini dengan cara menjauhkan diri kita dari hal-hal duniawi dan menempatkan diri kita di hadapan Allah untuk berdoa. Saudara-saudara semua, hal-hal duniawi yang kita dengar saat ini, berbagai gosip, kita harus menjauhkan pikiran kita dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, karena itu akan mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, pikiran kita hanya fokus kepada Kristus. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, berdoa Jesus Prayer setiap hari, berdoa tanpa henti, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita menjauhkan diri dari pikiran-pikiran jahat. Dari pikiran kita menemukan Kristus di dalamnya. Dari dalam doa kita menemukan Tuhan Yesus Kristus berbicara terhadap kita. Tempat untuk berdoa bukan kesulitan besar bagi kita untuk mendapatkan ketenangan, namun hati kita yang tenang sehingga kita menemukan Kristus di dalam pikiran kita. Dari hal tersebut, saya himbau kepada teman-teman semuanya tentang cara berdoa di dalam keheningan ini. Ada beberapa proyek ketaatan yang harus kita kerjakan dan praktikkan dalam kehidupan yang sekarang ini. Kita harus menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Misalnya saat teduh. Izinkanlah Tuhan berbicara kepada kita. Jangan hanya kita yang terus berbicara, jangan hanya kita yang terus berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika kita berdoa bukan hanya kita yang berbicara, tetapi kita harus mendengarkan Allah di dalam pikiran kita. Itu kita lakukan jika diri kita dijauhkan oleh gosip dunia. Dengan begitu kita berdoa dengan kesungguhan hati, sehingga ketika kita berdoa hanya kita dan Tuhan yang ada sebagai suatu kudusan yang mencapai suatu silence, keheningan yang tidak diganggu oleh siapapun. Berdoa adalah jembatan kita untuk terus berelasi dengan Allah. Segala pikiran, segala keinginan, segala kesibukan, segala keramaian yang mengganggu konsentrasi kita, ketenangan batin kita, mari kita stop. Mari kita melihat bahwa dari hal sedemikian kita memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Kita menjauhkan diri dari hal-hal tersebut dengan menjadikan suatu hal yang memurnikan diri kita untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.